Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan karunia-Nya, kita masih dibangunkan dalam kondisi sehat walafiat, dan yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Atau dalam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan Anda berada di sebuah masalah, semoga Allah carikan jalan keluarnya. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat istiqamah dalam agama. Salawat, teriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam, sampai ke dada-dada kita semuanya. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Mujahid, seorang ulama, pernah mengatakan, "Ma adri ayyun ni'mataini alayya a'zam, an hadani lil Islam au afani Allahu minal ahwa." Kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, saya tidak mengetahui dua nikmat mana yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada saya ini. Apakah nikmat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadaku dengan Islam, ataukah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan diriku untuk mengikuti hawa nafsuku. Dan hal yang senada juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala ketika dia berkata kepada Abi Abdillah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Man mata 'alal Islam was sunnah mata 'ala khairin." Barang siapa yang meninggal di atas Islam dan juga di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mati di atas kebaikan. Kemudian juga dikatakan dari Ammarah ibn Zadan, dari Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, "Ya Ammarah, idza kana ar-rajulu sahibu sunnati wa jamaah, fala tas'al an ayyi halin kana fihi." Wahai Ammarah, apabila seseorang sudah tegak di atas sunnah dan jamaah, maka jangan bertanya soal keadaan dia, karena dia pasti di atas al-haq, kebenaran. Dan juga perkataan yang sama dikatakan oleh Aun Ibn Salam Abu Ja'far Al-Kufi rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Man mata 'alal islami was sunnati falahu basyirun bi kulli khairin." Barang siapa yang mati di atas Islam dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagi dia ada kabar gembira bahwa dia di atas kebaikan. Naam, bahwa Islam adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita.
Begitu juga sunnah Nabi SAW adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dinul Islam, agama Islam adalah agama yang telah sempurna, yang Allah sempurnakan sendiri. Ketika Nabi SAW berada di padang Arafah, setelah melaksanakan 2 rakaat duhur, kemudian menjamak dengan asar 2 rakaat, kemudian salam, maka Nabi SAW berkhutbah. Setelah berkhutbah, Nabi SAW kemudian berdoa hampir menjelang matahari terbenam ke arah barat. Para sahabat mengira Nabi SAW sedang berpuasa. Maka mereka pun membawakan air minum untuk Nabi SAW dan Rasul terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW terus berdoa kepada Allah dan hampir matahari tenggelam di hari Arafah, disinilah Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat yang sangat agung, satu ayat yang sangat mulia yang membuat kebanggaan kaum muslimin dan membuat kecemburuan orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Aku sempurnakan kepada kalian nikmatku dan aku redha Islam menjadi agama kalian. Ketika ayat ini turun, di samping Nabi SAW ada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Fabaka, kemudian dia menangis. Kemudian Nabi SAW bertanya, wa ma yubkika ya Umar? Apa yang membuat anda menangis wahai Umar? Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, maktamala syai'un illa naqas. Rasul, tidaklah sesuatu itu telah sempurna, kecuali pasti nanti akan ada kekurangan dan kekurangan. Di sini Nabi SAW kemudian menghabarkan kepada para sahabatnya tentang kemuliaan hari Arafah dan mengatakan, ma ruya syaitan fi yaumin adkhar wala ahqar wala adhal min hadal yaum illa fi yaumi badrin. Kata Nabi SAW, tidaklah syaitan merasa lebih rendah, lebih hina dan tidak ada nilainya kecuali di hari ini, hari Arafah, dan hari ketika terjadi perang Badar. Ya, karena perang Badar adalah perang perdana yang dilakukan Nabi SAW sehingga Rasul terus mengenangnya. Dan itulah kemenangan pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan bagi kaum muslimin, yakni kemenangan dalam Badar. Ketika kaum muslimin yang jumlahnya hanya 314 orang menghadapi 1000 lebih kaum musyrikin, tetapi Allah berikan rahmat pada peperangan itu. Ketika datang segerombolan pasukan para malaikat berjumlah 5.000 malaikat dipimpin Jibril, sehingga syaitan yang berpihak kepada orang-orang kafir pun tunggang langgang dan mengatakan, inni bari'um minkum inni akhafullah, saya berlepas diri dari kalian dan karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah, tepatnya di hari Jumat, sebelum terbenam matahari, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, hari Arafah, hari Jumat, sebelum terbenam matahari, Allah telah sempurnakan kepada kalian agama kalian. Allah telah sempurnakan nikmatnya untuk kalian.
dan Allah telah redha agama Islam sebagai agama kalian. Ketika orang-orang Yahudi mendengar bahwa ayat ini turun kepada kaum muslimin, maka salah seorang di antara mereka datang kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Umar, ayatun unzilat fi kitabillah. Law nazalat alaina ma'syar al-yahud lattakhadna dhalika al-yawma 'ida." Wahai Umar, ada satu ayat dalam kitab kalian. Kalau ayat itu turun kepada bangsa kami Yahudi, tentu kami akan jadikan turunnya ayat itu sebagai hari raya yang kami akan rayakan semeriah mungkin. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu mengatakan, Ayu ayatin hadhi. Ayat apa yang kau maksud itu? Maka orang Yahudi ini mengatakan ayat tentang kesempurnaan Islam, surah Al-Maidah ayat 3. Maka Umar mengatakan, demi Allah, aku orang yang paling paham ayat itu kapan turunnya, hari apa turunnya. Itulah ayat yang turun di hari Jumat, hari Arafah, menjelang Id kami, Idul Adha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang-orang Yahudi itu bangga, kalau seandainya surah Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan Islam itu turun kepada mereka, mereka akan menjadikan hari itu hari Id bagi mereka, hari raya bagi mereka. Kenapa tidak kita berbangga dengan ayat ini? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita berupa kesempurnaan Islam. Islam agama yang sangat sempurna. Sehingga ketika seorang Yahudi berbincang dengan Salmanul Farisi radhiyallahu an dan mengatakan, "Ya Salman, hal yu'allimuka sahibuka kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Wahai Salman, apakah saudaramu, maksudnya Nabi SAW, mengajarkan kepadamu segala sesuatu sampai kepada urusan jamban? Maka Salman dengan bangganya mengatakan, ajal yu'allimuna nabiyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah. Ya, karena Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatunya sampai kepada urusan jamban sekalipun. Makna yang tersirat dari kata-kata Salman ini, kalau seandainya urusan jamban saja, urusan kamar mandi, urusan WC, diatur dalam Islam sebelum masuk di dalam kamar mandi, setelah keluar, tentu perkara yang lebih dahsyat, lebih agung, lebih besar, seperti perkara akidah, perkara ibadah, perkara muamalah, politik, akhlak, dan perkara-perkara yang lainnya, tentu lebih diatur lagi dalam Islam. Karena Islam adalah agama solusi, agama yang bisa menyelesaikan setiap problematika yang dihadapi manusia. Apa-apa yang telah mengarahkan kita ke dalam sorga sudah dijelaskan, dan apapun jalan-jalan yang menuju neraka pun sudah dijelaskan. Tidak ada satu kebaikan kecuali telah sampai kepada kita. 23 tahun lamanya, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, Nabi SAW sudah menyampaikan nasihatnya. Nabi sudah menyampaikan risalahnya. Nabi sudah menghabiskan waktu-waktunya untuk berjihad, haqqal jihad. Dan Nabi SAW sudah menyelesaikan tugasnya dengan turunnya surah Al-Maidah ayat 3 ini. Karena setelah kejadian peristiwa turunnya ayat ini, ada yang mengatakan 2 bulan beberapa hari, Nabi SAW dipanggil Allah Subhanahu wa taala ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la, kembali menemui saudara-saudaranya dari kalangan para nabi di tempat yang paling tinggi. Dan Nabi SAW telah berpisah dengan para sahabat dan dengan kita semuanya. Tetapi ajaran yang dibawanya tidak akan berpisah dengan kita sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam yang sangat sempurna ini tentu karena ada rahmat yang sangat agung yang menopangnya.
dan tidak ada yang paling besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melebihi Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatun wa dzikra liqaumin yu'minun. Tidakkah sudah cukup kepada kalian? Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian Alkitab. Kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, maksudnya Al-Quran, yang akan dibacakan kepada mereka, kepada umatmu. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang sangat agung dan peringatan terhadap orang-orang yang beriman. Inilah yang menjadikan kesempurnaan Islam, keindahan dan kemuliaannya. Karena dalam Islam ada mukjizat yang paling besar, Al-Quranul Karim. Dan yang semisal dengan Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakan atau bersabda, Inni utitul kitab wa mithlahu ma'a. Sesungguhnya Allah telah memberikan Al-Quran kepadaku dan yang semisal Al-Quran. Maksudnya, yang semisal Al-Quran bersamanya di sini adalah sunnah Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para pemimpin kalian. Apabila kalian berselisih tentang sebuah perkara, sebuah masalah apa saja. Fa in tanaza'tum fi syai'in lafdun nakirah tufidul umum. Syai'in adalah lafad nakirah yang memiliki makna umum. Artinya segala sesuatu masalah, baik yang berkaitan dengan agama ataupun dunia. Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran yang merupakan hudan wa rahmah, merupakan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kembalikan kepada sunnah Rasulullah yang merupakan penjelas dan juga penafsir daripada Al-Quran itu sendiri. Karena tanpa sunnah maka Al-Quran tidak bisa dipahami. Karena hajatnya Al-Quran kepada sunnah jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat dibandingkan hajatnya sunnah kepada Al-Quran. Makanya sangat dusta ucapan orang-orang yang mengingkari sunnah dan hanya bisa mengamalkan Al-Quran sampai kiamat. Kalau anda tinggalkan sunnah Nabi SAW, anda tidak mungkin mampu mengamalkan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran akan dipahami, akan diamalkan, kalau seandainya hanya sendirian dan tanpa sunnah Nabi SAW? Bukankah solat dalam Al-Quran tidak diajarkan bagaimana takbirnya, bagaimana ruku'nya, bagaimana i'tidalnya, bagaimana salamnya, bagaimana sujudnya? Bukankah Al-Quran tidak menyebutkan kaifiyah siyam secara detail dan rinci? Apa pembatal-pembatalnya, apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa wajib-wajibnya, apa sunnah-sunnahnya? Begitu juga Al-Quran ketika menjelaskan tentang zakat. Maka sunnahlah yang kemudian menjelaskan tentang rinciannya. Ada zakat ternak, ada zakat tani, ada zakat ini dan itu dengan nisab dan haul sekian. Maknanya bahwa Al-Quran tidak mungkin tegak dengan sendirinya tanpa sunnah Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita nikmat yang sangat besar. Pertama, nikmat Al-Quran, dan yang kedua nikmat sunnah Nabi SAW. Akan tetapi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW tidaklah mudah untuk dipahami. Harus dikembalikan kepada pakar-pakar yang sanggup untuk memahami dengan sempurna pemahamannya. Karena terkadang ilmu itu yang membatasi pengetahuan. Maka
Kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah itu dikembalikan kepada cara berpikir dan pola pikir manusia, tentu masing-masing orang akan berpendapat. Boleh jadi satu surat akan menimbulkan ratusan bahkan ribuan tafsir. Begitu juga sunnah Rasul. Dan ini akan menyulut perselisihan. Akan menyulut perselisihan di antara kaum muslimin. Karena akan mengklaim mereka adalah orang yang paling benar dan yang lain salah. Oleh karena itulah, para ulama demi mengerucutkan adanya perselisihan yang menyebar, demi mengecilkan adanya perselisihan yang akan berdampak peperangan di antara kaum muslimin, maka sebuah kaidah, kalau ingin memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan benar, sesuai maksud Allah yang menurunkannya, sesuai maksud Rasul yang mengatakannya, maka kembalikanlah pemahaman itu kepada pemahaman orang-orang yang sudah memahami dan mengamalkannya. Siapa mereka? Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula dari dan orang-orang yang mula-mula dan orang-orang yang awal-awal dari kalangan Islam. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Apakah kita orang-orang muhajirin? Tidak, kita bukan orang-orang muhajirin. Muhajirin adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah, yang mereka mengorbankan seluruh jiwanya, seluruh hartanya, seluruh waktunya untuk kejayaan Islam. Sampai mereka harus mengorbankan, meninggalkan harta, keluarga, kedudukan, pangkat, bisnis, dunia, hanya ingin mencari keimanan, menyelamatkan keislaman, menyelamatkan keyakinan, memperjuangkan sunnah Rasulullah, memperjuangkan agama Islam. Maka mereka pun hijrah dengan terpaksa dari negeri yang sangat mulia yang ada di jagat raya ini, Mekah Al-Mukarramah, menuju Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang kedua, wal ansar, orang-orang ansar. Apakah kita ansar? Kita bukan ansar. Karena ansar adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasul. Mereka lah warga Madinah, orang-orang Yathrib, yang telah menolong Rasul dan para sahabatnya, memberikan tempat terbaik untuk penyebaran dakwah. Sehingga dari Madinah inilah terasas satu negara berbasis kota dan berdirinya daulah Islamiyah yang kemudian menyebarkan Islam ke seantero dunia. Ma'asyiral muslimin, inilah manusia terbaik yang dijadikan rujukan oleh kita cara beragama kita. Dari mana kita tahu bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti dan talaki agama kepada mereka orang-orang muhajirin dan ansar? Ayat setelahnya Allah katakan, walladzina taba'uhum bi ihsanin. Kemudian orang-orang yang setelah mereka yang datang, yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, dengan benar, dengan teliti, maka Allah subhanahu wa ta'ala jamin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan redha kepada mereka dan mereka pun akan redha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Islam yang murni, Islam yang betul-betul ada pada sumbernya. Sebuah air, sebuah mata air yang berada di sumbernya tentu lebih jernih, lebih bersih dibandingkan air yang sudah mengalir, yang melewati mungkin solokan-solokan jalan, solokan-solokan rumah, atau mungkin solokan-solokan yang ada di sawah. Begitulah agama. Apabila melihat kepada sumbernya bagaimana para sahabat Rasul menjalankan agama Islam ini, maka itulah Islam yang sesungguhnya, Islam yang murni, Islam yang betul-betul dari sumbernya. Karena mereka adalah murid-murid Rasulullah. Mereka orang yang paling paham kapan ayat Al-Quran turun, untuk siapa diturunkan, atas kejadian apa diturunkan, apa sebab turunnya. Mereka paham letaknya, harinya, tanggalnya, waktunya.
Dan kalau mereka pun mengamalkan sesuatu, kemudian ada kesalahan, ada Nabi SAW yang melihat dan menegurnya. Dan mereka senantiasa dibekali Nabi SAW dan melihat secara mata bagaimana Nabi SAW beribadah, bagaimana Rasul salat, bagaimana Rasul puasa, bagaimana Rasul zakat, bagaimana Rasul haji, bagaimana Rasul bertutur kata, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat. Mereka tahu. Karena bagaimanapun laisal khabaru kal muayanah. Tidak sama orang yang mendengar kabar dengan orang yang melihat langsung. Mereka melihat langsung. Sehingga sesuatu yang dilihat secara mata telanjang tentu lebih yakin mengamalkan dibandingkan orang yang jauh dari mereka yang hanya mendapatkan kabar haddatsana qala haddatsana qala haddatsana qala dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka mau beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, tentu mereka akan dapat petunjuk. Dari sini menunjukkan bahwa petunjuk itu amat erat kaitannya dengan mengikuti manhaj para sahabat Rasul. Dan inilah cara pola pikir yang benar ketika kita hendak beragama. Kembalikan pemahaman itu kepada pemahaman para sahabat. Karena Al-Quran turun berbahasa Arab. Rasul juga bicara dengan bahasa Arab. Dan para sahabat bahasa kesehariannya adalah bahasa Arab. Tentu sesuatu yang komunikasinya sama, bahasanya sama, akan lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Walaupun mungkin ada 1-2 kalimat atau lebih yang perlu penjabaran. Dan di hadapan mereka ada Nabi yang siap menjelaskannya. Kalau mereka ada kekeliruan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, walaupun sudah jelas Islam ini agama yang merupakan nikmat yang sangat besar, ditopang oleh rahmat yang sangat agung Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan sudah dipahami oleh manusia-manusia terbaik para sahabat Nabi SAW. Namun ada saja orang yang kemudian lari, tidak mau kembali kepada sumber cara beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 103-104. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan ya Muhammad, "Qul hal nunabbi'ukum," katakan ya Muhammad, maukah kami habarkan kepada kalian bil akhsarina a'mala, amalan yang sangat rugi, amalan yang ditolak, amalan yang sia-sia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia amalannya, percuma dia melakukan amalan, tidak ada kimahnya, tidak ada harganya amalannya ketika mereka mengamalkan sesuatu di alam dunia ini. Tetapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, akan tapi mereka masih menyangka saja bahwa mereka berada di atas kebaikan padahal mereka di atas kesesatan. Ada orang-orang yang tidak sadar ketika mereka melakukan sebuah amalan yang dinasabkan ke dalam agama. Mereka sangka amalan itu berpahala, tetapi amalan itu tidak berpahala. Amalan itu sia-sia karena amalan itu menyelisih Al-Quran, Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Di zaman Sa'id ibn al-Musayyib, pemimpin para tabi'in, satu-satunya laki-laki yang menikahi putri Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada orang yang salat subuh, salat sunnah fajar, salat sunnah subuh, 2 rakaat. Itulah sabda Nabi SAW, "Rak'atai fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Tapi orang ini melakukan salat bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Menyelisih sunnah Nabi SAW. Maka Sa'id ibn al-Musayyib berusaha untuk menegurnya, karena bukan itu yang diajarkan Nabi SAW. Ketika orang ini ditegur tidak terima, kemudian mengatakan, "Apakah Allah akan mengadab diriku lantaran salatku wahai Sa'id?" Maka Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, "Tidak. Allah tidak mengadab karena salatmu,
tapi Allah akan mengadab karena engkau telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Ketika datang seseorang yang hendak haji kepada Imam Daril Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, dan bertanya, ya Imam, aina uhrim? Wahai Imam, di mana aku harus ihram? Di mana aku harus ihram? Maka Imam Malik dengan sederhananya mengatakan, min haitsu amarakallah, dari tempat yang Allah perintahkan kepadamu untuk ihram, kau ihram di situ. Tapi dia mengatakan, tidak, aku ingin ihram dari Masjid Nabawi, dari sisi kuburan Nabi SAW. Maka Imam Malik mengatakan, jangan, la taf'al, jangan kau lakukan. Rasul itu ihram bukan di situ. Rasul ihram bukan di situ. Rasul ihram itu di Abyar Ali, Dzul Khulaifah. Kalau itu dari arah Madinah, kalau dari arah Irak, Dzul Irq, kalau dari arah Yaman, Yalamlam. Itulah tempat-tempat mikot ihram, bukan di tempat lain. Kemudian dia mengatakan, ya Imam, kan kami ini hanya menjaga jarak saja. Dia sangka dengan jarak jauh itulah, semakin jarak, semakin jauh, semakin banyak pahalanya. Padahal bukan itu tujuannya. Karena Allah mengatakan, huwaladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan adanya kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik. Kata Fudail bin Iyad, maksudnya paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuh. Amalan yang paling ikhlas dan yang paling mencontoh Nabi SAW. Makanya ketika Imam Malik mendengar hanya penambahan jarak itu, maka kata Imam Malik, jangan kau lakukan. Akhsha alaikal fitnah. Aku takut fitnah menimpa kamu. Kemudian orang ini mengatakan, fitnah mana wahai Imam? Fitnah mana? Maka Imam Malik mengatakan, fa ayyu fitnatin a'zam min antara annaka faddalta syai'an qassara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, dia mengatakan, tidak ada fitnah yang melebihi fitnah dirimu. Tidak ada fitnah yang paling besar melebihi fitnah dirimu. Kau anggap kau di atas kemuliaan, padahal Rasul tidak menganggap itu mulia. Kau anggap itu berpahala, tapi Rasul tidak menganggap itu berpahala. Kau anggap itu perkara mulia, padahal Rasul tidak menganggap itu perkara mulia. Maka fitnah mana lagi yang lebih besar daripada dirimu? Aku takut firman Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintahnya, kalau ditimpa kepada mereka fitnah atau adab yang pedih. Ma'asyiral muslimin, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang menciptakan, mengada-ada sebuah amalan yang tidak pernah kami perintahkan, amalan itu pasti ditolak. Dalam lafaz Muslim, Nabi SAW bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, amalan itu ditolak. Betapa banyak orang-orang yang kemudian ditolak amalannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika dilaporkan kepada dia, ada beberapa orang di Masjid Quba melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasul. Dan mereka bukan para sahabat Rasul. Tidak ada satupun sahabat yang ikut dengan mereka. Ketika itu Abu Musa al-Ash'ari datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, wahai Abdullah, wahai Aba Abdurrahman, lihatlah di Masjid Quba itu ada orang-orang yang berhalakoh-halakoh gak jelas. Hal itu tidak pernah dikerjakan di zaman Rasul. Kenapa mereka melakukannya? Maka Abdullah bin Mas'ud datang menegur mereka dan mengatakan, hitunglah keburukan kalian. Aku jamin kebaikan kalian tidak akan hilang. Apakah kalian hendak membuka pintu fitnah, ataukah kalian lebih berpetunjuk dibandingkan Nabi SAW? Maka orang-orang itu mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, ma aradna illa khairin, ma aradna illa bi khairin. Kami tidak menghendaki dengan melakukan hal-hal yang seperti ini kecuali dengan kebaikan. Kami ingin baik.
Ma aradna ilal khair. Kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Maka Abdullah bin Mas'ud membantah dan mengatakan, kam min muridi lil khairi lan yusiba. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi tidak pernah diberikan ganjaran, tidak diberikan pahala. Kenapa? Karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasul atau menyelisih pemahaman yang benar. Karena kesesatan itu bisa karena dalilnya tidak sahih, hadisnya tidak sahih, hadisnya maudhu, dia jadikan dalil dalam beragama. Ataupun hadisnya sahih, tidak maudhu, tidak dhaif dan tidak hasan, betul-betul sahih atau mungkin sampai kepada tingkatan mutawatir, tapi pemahamannya yang salah. Pemahamannya yang salah. Karena ketika Anda berhadapan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka diperlukan dua perkara. Pertama at-tanzil, pertama ad-dalil, dan yang kedua at-tanzil. Dalil ma'ruf. Mana dalilnya? Maka dia pun mengatakan qala Allah. Mana dalilnya? Maka dia mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil. Apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulullah. Tapi apa itu tanzil? Tanzil itu penafsiran, pemahaman. Dalilnya sudah benar, apakah pemahamannya benar? Dalilnya sudah benar, ayatnya yang sudah jelas benar, hadisnya sudah diteliti dan benar. Apakah pemahaman keduanya sudah benar? Itu yang jadi masalah. Sebab kalau seandainya orang hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan pemahaman, maka orang-orang sesat akan menjadi benar. Karena mereka bisa berdalil. Lihat orang-orang Khawarij. Ketika mereka membunuh dan membantai kaum muslimin, bukan tidak berdalil. Mereka berdalil. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Kata mereka, Allah mengatakan dalam Al-Quran, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Kalau dia kafir, halal darahnya. Kalau halal darahnya, halal untuk dibunuhnya. Berdalil tidak? Berdalil. Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Apakah Anda akan bantah, oh ayat itu lemah, dilemahkan oleh Syekh Albani. Oh ayat itu lemah, dilemahkan oleh Imam Bukhari. Oh ayat itu lemah, dilemahkan oleh Daruqutni. Mana ada ayat lemah? Tidak ada ayat lemah. Karena ayat itu tidak ada yang pembagian seperti dalam hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, bahkan yang maudhu. Ayat tidak ada yang sahih, yang hasan, yang dhaif, yang maudhu. Semua ayat itu benar. Melahirkan keyakinan. Karena ayat itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lafdan wa ma'nan. Baik lafadnya ataupun maknanya. Ya, ma'asyiral muslimin, itulah akibat daripada tidak kembali kepada pemahaman, tidak kembali kepada tanzil. Maka dalil saja tidak cukup, harus ada tanzil. Ya, baru kita lurus dalam memahami agama ini. Tapi kalau Anda hanya kembali kepada dalil dan meninggalkan tanzil, siap-siap sesatlah kalian. Begitulah pentingnya merujuk kepada para ulama. Karena yang paham dengan tanzil itu para ulama. Yang paham dengan pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan Sunnah itu para ulama. Karena merekalah para pewaris para nabi. Nabi SAW mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Wa innal ulama lam yurath dinaran wala dirhaman. Walakin warathul ilma faman akhadahu akhada bihaddin wafir. Ulama itulah pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama tidak pernah mewariskan cara mencari dinar dan dirham. Tapi yang diwariskan kepada mereka ilmu. Barang siapa yang mengambil bagiannya, maka dia telah mengambil kemuliaan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, maka kembalilah kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, tanyalah kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Akhirnya saya kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal mashkura.